Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi pada pagi hari ini guysku semua. Hari ini dingin banget ya di kota saya. Pada pagi hari ini saya ingin sedikit ngobrol sama teman-teman. Jadi mau kita yakini atau tidak, tapi kebenarannya adalah bahwa apapun yang akan terjadi di dalam kehidupan kita di masa yang akan datang, baik sewaktu masih kita hidup atau pastinya setelah kita meninggal, adalah hasil perbuatan kita sendiri, hasil buah tangan kita sendiri. Jadi jika kita berbuat baik, maka kebaikan itu akan kembali kepada kita, dan apabila kita berbuat buruk, maka pastinya keburukan itu akan kembali kepada diri kita sendiri. Maka saya ingin kita sama-sama kembali ke titik nol, dalam arti ke saat kita pertama kali diciptakan oleh Allah. Itu tujuan Allah menciptakan kita adalah untuk apa? Karena kita semakin dewasa, apalagi semakin tua, tak kurang semakin sering terjadi perbedaan antara apa yang kita pikirkan, kemudian apa yang kita kolbukan di hati, lantas apa yang kita utarakan di pembicaraan kita. Saya terkadang cukup lucu kepada diri saya sendiri, karena saya juga masih manusia biasa, dan melihat mungkin di beberapa manusia yang dengan bangganya di saat bisa menipu orang lain, atau dengan bangganya karena sudah merasa bisa mengelabui orang lain dengan kata-katanya, dengan perbuatannya, untuk menutupi sesuatu atau untuk mengaburkan suatu kebenaran, kayak gitu. Karena apa? Sejatinya di saat seorang manusia itu berusaha mengelabui atau membohongi atau menipu orang lain, dia hanya sedang berusaha menipu dirinya sendiri dan berusaha konyol sekali karena menipu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah berpikir bahwa hal-hal tersebut hanya dilakukan oleh seorang penipu. Kalaulah seorang penipu itu melakukan suatu penipuan atau berbohong, itu malah kemungkinan untuk dia bertaubat besar, karena dia sebenarnya sadar bahwa dirinya tidak baik atau sedang membohongi orang lain, kayak gitu. Jadi dimaknai dalam kosakata yang cerdas, apabila orang itu sedang di titik yang tidak baik dan di mata sosial dia memang di titik yang tidak baik, misalnya seorang penjahat, seorang pemabuk, seorang pembohong, kayak gitu ya, penipu tadi itu yang saya sampaikan, dia sebenarnya hatinya menyadari bahwa dirinya itu orang-orang yang seperti itu, sehingga kemungkinan dia masih bisa berusaha untuk bertaubat, kayak gitu. Tetapi apabila yang bahaya itu apabila seorang manusia itu sudah merasa dirinya baik, dirinya benar, dirinya yang mungkin rasanya dirugikan orang lain, sehingga dia menormalkan dirinya sendiri untuk membalas perlakuan orang lain menurut konsepnya dia, untuk membohongi orang lain, untuk merugikan orang lain, untuk berbuat semena-mena kepada orang lain. Dan itu sangat sulit untuk disadarkan, karena di dalam pemikirannya, di dalam kalbunya, dirinya sedang merasa dirinya benar dan orang lain salah. Dirinya baik sedangkan orang lain tidak baik. Maka, dan yang seperti ini biasanya adalah pemilik amalan-amalan tingkat tinggi malah.
ibadahnya baik. Di dalam konsep sosial itu juga orang-orang yang bukan orang yang dianggap tidak baik, jadi orang-orang yang mungkin dipandang baik, tetapi ternyata perbuatannya terhadap sesama manusia sangatlah merugikan, sangatlah mengkhawatirkan, dan sebenarnya itu tidak merugikan orang lain, tetapi sebenarnya itu merugikan dirinya sendiri. Kita pernah pastinya mendengar banyak orang yang amalannya hilang karena amalannya seperti gandum yang dimasukkan ke dalam kantong beras ya, tetapi kantong itu bolong. Jadi semakin banyak gandum yang dimasukkan, amalan yang dilakukan banyak, tetapi juga karena bolong tadi. Bolongnya karena tadi itu, karena banyak merugikan manusia yang lain, banyak menyakiti hati orang lain, kemudian tidak ada bertobat atas itu dan melakukan itu secara terus-menerus dalam keadaan sadar. Yang paling berbahaya lagi menormalkan perbuatan tersebut karena sudah merupakan karakternya. Maka pada pagi hari ini, tanpa bermaksud untuk merasa diri saya lebih baik daripada teman-teman, justru saya menyampaikan ini sebagai pengingat diri saya sendiri, agar semoga saya terhindar dan saya menghindari perbuatan-perbuatan semacam itu. Sehingga resolusi saya di saat ini adalah menyamakan antara perkataan saya dan perbuatan saya. Apa yang saya pikirkan, apa yang ada di hati saya, dan apa yang saya laksanakan, itu saya usaha yang sebenar-benarnya menurut yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena saya sadari apapun yang kita laksanakan saat ini akan kita tuai suatu saat nanti. Sempurna tidak mungkin karena kita memang masih manusia. Tetapi sadar sadar dalam melaksanakan suatu keburukan yang diulang-ulang dan dilakukan terus-menerus, itu sangat berbahaya sekali. Karena neraka itu masa pakainya seumur hidup. Kubur itu tidak ada yang menemani. Siksa kubur itu menyeramkan sekali. Ya. Kalau di dunia kita bisa angkat tangan menyerah, orang mungkin masih kasihan sama kita. Menyerah, kayak gitu ya. Tolong kasihani. Tapi kalau di kubur, bukankah Allah sudah menyampaikan bahwa apapun kesalahan kepada Allah, maka Allah bisa untuk memaafkan kecuali dosa syirik. Dosa syirik juga masih ada ampunan dari Allah selama tobat sebelum ajal menjemputnya, sebelum ajal sampai ke kerongkongannya. Insya Allah ya, seperti itu. Tetapi dosa antar sesama manusia itu pasti akan diminta oleh Allah untuk diselesaikan dulu antar sesama manusia itu. Maka jangan pernah merasa hebat di saat kita sebagai seorang manusia yang sudah tahu ilmunya merasa kadang menang atas suatu hal. Kita merasa menang, dia kan kalah sama saya, dia gak bisa balas perbuatan saya, dia bisa apa sih? Hati-hati teman-teman. Kita ini tidak diminta hidup di dunia ini untuk menjadi A, B, C, D, E, F, G, itu tidak. Tetapi kita diminta oleh Allah di dunia ini untuk membuktikan bahwa kita itu adalah makhluk yang layak di saat kembali kepadanya itu dalam keadaan fitrah yang bersih. Jadi jangan heran di saat kadang terjadi kesulitan dalam kehidupan manusia, atau ada suatu cobaan, atau mungkin anak-anak ya
kadang mempunyai putra-putri yang sudah dibesarkan dengan pendidikan yang layak, pendidikan agama juga yang layak, tetapi ternyata anak tersebut jadi tidak baik. Mungkin itu hasil buah tangan kita sendiri sebagai manusia. Na'udzubillah min dzalik. Sehingga tidak perlu disadarkan oleh orang lain. Sadarkanlah diri Anda sendiri, karena diri kita sendiri itu tahu sebenarnya dosa apa yang sudah kita lakukan. Dan untuk teman-teman yang lain, di konsep yang lain, kita itu juga harus berusaha tolong-menolong dalam kebaikan dan menasehati dalam kebaikan, bukan malah sebaliknya. Ada manusia yang dihukum oleh Allah karena mengetahui suatu kebenaran, tetapi ikut pura-pura tidak melihat kebenaran tersebut, bahkan menghitamkan suatu kebenaran. Bukankah hakim yang tidak adil hukumannya sangat tinggi? Maka dari itu, apabila Anda mengetahui kebenaran, sampaikanlah kebenarannya. Jangan pernah ikut membantu dalam sebuah keburukan atau ikut andil di dalamnya. Karena Allah sangat membenci orang-orang yang tolong-menolong dalam keburukan. Mungkin sekian dari saya. Yang berbicara adalah pembelajar yang juga belajar sama seperti Anda semua di rumah untuk memenangkan kehidupan ini, menang dalam konsep kembali dalam keadaan husnul khotimah, tidak membawa keburukan semaksimal mungkin, memperbaiki diri. Sehingga banyak maaf dari saya apabila vlog saya pada pagi hari ini sedikit banyak ada menyinggung, bukan maksud untuk seperti itu, tetapi itu semua saya sampaikan karena saya ingin apa-apa yang saya dapat dalam perenungan saya mungkin ada manfaatnya juga untuk teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.